Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih pimpinan penyertaan-Mu yang begitu besar sepanjang hidup kami. Tahun 2020 kami lalui dan Engkau telah memberikan kami tahun yang baru, tahun 2021. Dan pagi ini Engkau berikan kami kehidupan yang baru, napas yang baru, kasih Tuhan yang baru untuk boleh kami nikmati. Mari Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Yosua 24 ayat 14 dan 15. Dikatakan, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, tema kita hari ini, tahun yang baru, komitmen yang baru. Saudara, tahun 2020 sudah kita lalui, dan sekarang kita berada di awal tahun 2021. Banyak janji, komitmen yang sudah kita katakan di tahun yang lalu. Namun apakah kita telah menepatinya? Bukankah seringkali kita lupa dan lalai menepati janji yang pernah kita ucapkan di hadapan Tuhan? Kita seringkali berjanji untuk hidup kudus, melayani Tuhan dengan setia, namun janji tinggal janji karena kita tidak menepati komitmen yang kita katakan. Saudara, ketika janji diingkari, efeknya selalu negatif. Hubungan dengan Tuhan memburuk dan seringkali kita berjalan di tempat akan kerohanian kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, ketika Tuhan kasih kesempatan hidup pada tahun ini, kita perlu melakukan pembaharuan kembali akan janji dan komitmen kita di hadapan Tuhan, supaya kita bisa melangkah selevel lebih maju dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk memperbaharui komitmen kita, sehingga hubungan kita dengan Tuhan dapat meningkat. Komitmen apa yang perlu kita perbaharui? Yang pertama, komitmen untuk hidup takut akan Tuhan. Saudara, Yosua 24 adalah puncak atau klimaks kitab Yosua. Bahasa kerennya endingnya. Hal ini menunjukkan pentingnya kisah ini. Latar belakang pasal 24 yaitu di Sikhem, ada suatu tempat istimewa bagi bangsa Israel. Di situ Yosua meminta seluruh bangsa Israel berkumpul di hadapan Allah. Sikhem adalah tempat yang istimewa karena di sana banyak terjadi peristiwa penting. Ia ada tempat di mana Tuhan pertama kali menampakkan diri kepada Abraham. Juga tempat Yakub mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi dikumpulkannya lah Israel di Sikhem, bertujuan mengingatkan bangsa itu akan sejarah perjumpaan dan karya Allah dengan para leluhur Israel. Dalam ayat 2 sampai ayat 13, kalau Bapak Ibu baca, di sana dikatakan beginilah firman Tuhan. Allah berfirman secara langsung kepada Israel melalui Yosua. Yang menarik ialah isi percakapannya adalah daftar perbuatan-perbuatan Tuhan dalam sejarah Israel. Di antaranya panggilan Abraham dari Ur Kasdim, janji keturunan yang digenapi dalam Ishak, pemeliharaan Allah kepada keluarga Yakub, keluarnya Israel dari Mesir, serta aksi spektakuler Tuhan dengan membelah laut Teberau menjadi dua bagian, sampai perang dan kemenangan melawan bangsa-bangsa Kanaan. Sungguh luar biasa, Allah menjabarkan
akan sejarah perbuatan-perbuatan besar Tuhan kepada mereka. Dan di ayat 14, Yosua berkata, "Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah." Saudara, yang pertama, komitmen yang diambil oleh orang Israel dan Yosua pada waktu itu ialah agar mereka hidup takut akan Tuhan. Dan kalau kita baca dalam seluruh kitab Perjanjian Lama, dari Pentatuk, kitab sejarah, Mazmur, Amsal, kitab nabi-nabi, takut akan Tuhan adalah karakter utama yang terus digaungkan agar umat Israel boleh punya hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ada sebuah sikap takjub, sikap hormat kita sebagai manusia kepada Sang Pencipta dan Penebus kita. Dan rasa takut ini muncul dari kesadaran bahwa kita adalah manusia yang rapuh, yang telah diberikan belas kasihan, diberikan pengampunan oleh Sang Raja yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Di mana seharusnya rasa takut akan Tuhan ini membuat kita taat kepada hukum Tuhan dan rindu untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang pertama, saudara, Tuhan mau supaya kita ambil komitmen di tahun yang baru ini untuk hidup takut akan Tuhan, hidup hormat kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, komitmen yang harus kita ambil ialah mengabdi dengan tulus ikhlas dan setia. Di ayat 15 akhir, Yosua menyatakan dengan tegas komitmennya di hadapan Tuhan dan jemaat Israel dengan mengatakan, "Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Saudara, ini merupakan suatu komitmen yang dinyatakan oleh Yosua bahwa ia akan beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan penuh kesetiaan. Dan ketika Yosua bertanya kepada segenap bangsa Israel, mereka pun menjawab hal yang sama. Dikatakan, "Kami pun akan mengabdi kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Saudara, komitmen ini diambil oleh Yosua dan bangsa Israel di Sikhem pada waktu itu. Dan komitmen ini pula lah yang Allah ingin kita lakukan di awal tahun ini, yaitu suatu tekad yang bulat untuk mengikut Tuhan. Suatu tekad untuk kita mengabdi kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Karena kita tahu, kita mengenal siapa Tuhan kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang agung, Tuhan yang mengasihi kita. Saudara, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini. Karena itu mari pada kesempatan di awal tahun ini, kita memperbaharui tekad dan komitmen kita di hadapan Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan yang direfleksikan dengan kesadaran yang makin kuat akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup takut akan Tuhan adalah kita menunjukkan hidup yang berintegritas di hadapan Tuhan, memperkatakan fakta bukan kebohongan, memakai uang dengan bertanggung jawab bukan untuk kesenangan semata, mengerjakan pelayanan dengan rasa hormat kepada Tuhan, dengan memberikan yang terbaik, bukan asal-asalan. Hidup otentik, bukan munafik. Dan melatih diri kita untuk terus berlari dalam mengejar kesempurnaan. Saudara, mari kita belajar supaya hidup kita boleh punya komitmen yang sungguh di depan Tuhan, takut akan Tuhan, dan mengabdi kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Saudara, kiranya di awal tahun ini kita memiliki suatu resolusi, komitmen, tekad yang bulat untuk selangkah lebih maju dalam mengikut Tuhan di tahun ini, supaya kita boleh bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan ini. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu
untuk kasih, penyertaan, pertolongan-Mu Tuhan. Biar di awal tahun ini, tahun yang Kau berikan, kami boleh jalani, kami boleh hidupi dengan tekad yang baru, komitmen yang sungguh di dalam mengiring Engkau, yaitu untuk hidup takut akan Engkau dan untuk mengabdi kepada Engkau dengan ketulusan dan kesetiaan. Tolong kami yang lemah ini, ya Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpinlah sepanjang hari ini kehidupan kami. Mungkin kami sedang berlibur, Engkau memberkati liburan kami, agar kami dapat menikmati berkat yang Tuhan berikan. Kami bersyukur atasnya. Mungkin kami sedang sakit ya Tuhan, Engkau yang boleh melawat kami, menjamah kami, memulihkan keadaan kami. Tuhan, Engkau yang tahu keadaan kami pribadi lepas pribadi. Biar Engkau, Allah yang mengerti isi hati kami, Engkau yang boleh memberikan kami kekuatan, pertolongan, dan kasih-Mu buat kami. Kami bergumul dengan masalah ekonomi. Tolong kami Tuhan, buka jalan buat kami, cukupkan keperluan kebutuhan kami. Tuhan, tolonglah hidup kami. Kami yang sedang sakit akan saraf kejepit, Engkau juga tolong kami, Engkau boleh sembuhkan kami. Kami sedang bergumul dengan sakit diabetes kami, oleh karena terus naik, Tuhan juga tolong, biar Tuhan boleh stabilkan akan gula darah kami. Kami sedang bergumul Tuhan dengan akan gagal ginjal kami harus cuci darah ya Tuhan. Tuhan tolong kami juga, biar Engkau berikan kami kekuatan dan kesabaran. Kami sedang sakit kanker prostat, Engkau juga tolong kami Tuhan. Engkau yang boleh menjamah, Engkau yang boleh menolong, menyembuhkan kami. Kami sedang sakit ya Tuhan, kanker paru-paru, Tuhan tolong kami juga Tuhan. Kemoterapi yang kami jalani, obat-obat yang kami konsumsi, biar Tuhan boleh berkati, sehingga kuasa Tuhan bekerja. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan doa, permohonan kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.